Hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan, jumlah modal di Indonesia ya, memahami modal minimum berbisnis di Indonesia. Adapun, ini menjadi penting kenapa, karena, eee, banyak, eee, pengusaha yang menginginkan untuk mendirikan badan usahanya, baik dalam bentuk CV, firma, maupun PT, kemudian, bertanya mengenai, jadi, untuk memulai usaha ini saya harus, berapa ya? Apakah ada kewajiban untuk memiliki modal senilai tertentu atau, eee, mungkin harus melakukan penyetoran terlebih dahulu dan seterusnya. Nah, di sini saya akan membahas dari sisi hukum, memahami peraturan yang ada mengenai berapa besar modal minimum yang dibutuhkan untuk berbisnis di Indonesia. Oke, mungkin bisa dimulai untuk, saya share, untuk presentasinya. Ya, next. Nah, ini, ketentuan mengenai jumlah modal minimum ini sebetulnya terdapat di beberapa, hukum dan peraturan. Khususnya terkait dengan, hukum dan peraturan yang mengatur mengenai perseroan terbatas atau PT. Kenapa? Karena pada intinya adalah PT itu merupakan suatu persekutuan modal. Jadi yang dilakukan adalah memisahkan modal dari pemilik dananya untuk membentuk suatu subjek hukum baru berbentuk badan hukum yaitu PT, di mana PT ini berdasarkan modalnya itu akan memiliki hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari orang-orang yang memiliki modal. Sehingga karena ini akan terpisah dari pemilik modal tersebut, penting dari awal untuk memahami berapa sih modal yang dibutuhkan atau berapa yang harus dimasukkan ke dalam PT tersebut. Dan dari modal yang masuk ini juga penting untuk diketahui bahwa modal ini menentukan hal-hal seperti kriteria maupun klasifikasi yang akan berefek kepada, operasional atau kegiatan sehari-harinya dari PT itu sendiri. Next. Nah, saya masuk tentunya di, perseroan terbatas ya, tadi seperti disampaikan. Nah, saat ini yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Didirikan berdasarkan perjanjian, ini yang ditulis di dalam anggaran dasar, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Ini memang terjadi pengembangan ya untuk PT dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sebelumnya PT itu seluruhnya adalah persekutuan modal, tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja dimungkinkan untuk satu orang atau yang disebut sebagai perorangan mendirikan suatu perseroan sendiri selama, perseroan yang didirikan ini memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Nah, kriteria usaha mikro dan kecil ini sangat erat hubungannya dengan modal, terutama ketika didirikan. Kenapa? Karena hanya perusahaan dengan modal tertentu saja yang bisa dianggap usaha mikro atau usaha kecil. Ketika, modal sudah di atas usaha mikro dan kecil, itu sudah masuk ke kriteria usaha yang lebih besar, yaitu kriteria usaha menengah atau kriteria usaha besar. Nah, oleh karenanya, jadi sangat penting untuk, di awal ini kita mengetahui, usaha mikro dan usaha kecil tuh berapa sih modal minimumnya, supaya ketika misalnya mendirikan PT yang bentuknya perorangan, jadi tidak ada, kesalahpahaman. Misalnya mau membuat tapi ternyata modalnya lebih besar, pengennya usaha menengah. Oh, nggak bisa, itu harus sesuai dengan apa kata undang-undang, yaitu kalau untuk perorangan hanya memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Nah, di dalam, Undang-Undang PT juga dinyatakan bahwa besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Ini memang menjadi, dasar hukum dari penentuan, modal ya. Jadi kalau ditanyakan berapa sih modal yang dibutuhkan untuk berbisnis, itu ditentukan berdasarkan keputusannya si, pendiri PT. Jadi memang
pada dasarnya itu semua berdasarkan kesepakatan. Nggak ada yang istilahnya tidak ada yang mewajibkan harus modal itu untuk seluruh PT ya sekian. Nah, tapi dalam praktiknya memang ada faktor-faktor yang menyebabkan modal minimum ini menjadi ada ketentuannya seperti itu. Jadi bisa dibilang pada dasarnya modal berbisnis itu disepakati oleh pendiri dari PT. Tapi dalam mendirikan suatu PT perlu dipahami adanya beberapa aspek yang dapat mempengaruhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT tersebut sebelum bisa melakukan kegiatan usaha. Nah, dari modal dasar ada kewajiban bagi perseroan untuk menempatkan dan menyetor penuh paling sedikit 25%. Ini sudah ada dari Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan ini masih berlaku sampai sekarang. Yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Sampai sekarang masih banyak yang bertanya kepada saya, bedanya modal dasar sama modal ditempatkan dan disetor itu apa ya? Nah, ini saya juga akan menyentuh sedikit karena kita membahas modal minimum, di mana modal minimum itu juga harus dipahami, yang minimum itu siapa. Nah, oke, next. Nah, ini kita memahami istilah modal. Memang yang namanya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, itu tidak ada pengertiannya di hukum atau peraturan perundang-undangan. Ini definisi yang muncul di sini adalah saya ambil dari bukunya Pak M. Yahya Harahap. Jadi kalau udah pernah belajar hukum perdata dan hukum perseroan pasti tahu ya karya beliau. Itu untuk memahami posisi masing-masing modal dalam suatu struktur perusahaan. Nah, modal dasar ini adalah seluruh nilai nominal saham PT yang disebut dalam anggaran dasar. Jadi ini seperti kalau ini gelas berisi air, ini adalah gelasnya modal. Jadi modal dasar itu menggambarkan bahwa saat ini kapasitas memasukkan modal ke dalam PT oleh baik pendiri maupun pemegang saham, baik investor lama maupun investor baru, adalah senilai modal dasar tersebut. Ketika misalnya modal dasar adalah 4 miliar, sudah diisi tadi minimalnya 25% yaitu 1 miliar. Nah, kemampuan untuk memasukkan modal ke dalam PT itu selama modal dasarnya belum ditingkatkan, itu adalah 4 miliar. Jadi kalau misalnya ternyata ada investor baru mau masukin 10 miliar, nah itu kan pasti dari 1 miliar berarti naik jadi 12 miliar kan. Nah sementara modal dasarnya masih 4 miliar. Nah ini harus ditingkatkan. Kenapa? Karena modal dasar merefleksikan nilai nominal saham yang ada di dalam PT. Jadi saat ini sahamnya hanya ada senilai sekian yang bisa dibeli, yang bisa diambil bagiannya. Jadi kalau ada uang yang lebih mau masuk ke dalam PT, mau ada modal yang lebih besar daripada modal dasar mau masuk ke dalam PT, modal dasarnya harus ditingkatkan, di mana dengan peningkatan itu konsekuensinya adalah saham baru harus diterbitkan. Seperti itu. Nah, modal ditempatkan adalah saham-saham yang sudah diambil oleh baik pendiri atau pemegang saham. Perbedaan modal ditempatkan dan modal disetor adalah modal ditempatkan ini berarti sahamnya diambil, tapi belum tentu sahamnya sudah dibayar atau istilahnya belum tentu modalnya sudah masuk untuk membayar saham tersebut. Nah, yang menjadi modal disetor adalah saham yang sudah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. Pada praktiknya, modal ditempatkan dan modal disetor ini jarang sekali berbeda. Karena saat ini dalam praktiknya ketika akan memasukkan modal ke dalam PT, baik ketika mendirikan perusahaan atau dalam perkembangannya meningkatkan modal perusahaan, pasti akan dimintakan yang disebutkan namanya bukti penyetoran yang sah. Di mana jika tidak ada bukti tersebut, maka pemrosesan peningkatan modal tidak bisa diproses di Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga
Biasanya ketika kita membicarakan terkait modal ditempatkan dan modal disetor, nilainya adalah sama. Kenapa? Karena yang sudah diambil itu sudah ada keterangan sudah dibayar dalam bentuk bukti penyetoran yang sah. Oke, mungkin ada yang belum ada pertanyaan ya. Saya akan lanjut dari sini. Next. Nah, ini dia faktor yang mempengaruhi jumlah persyaratan modal minimum. Jadi keperluan modal untuk memulai suatu bisnis di Indonesia itu ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut yang saya bagi menjadi 4 faktor. Yang pertama adalah jumlah pendiri. Seperti yang sudah diamanahkan di Undang-Undang Cipta Kerja, saat ini PT itu tidak hanya perseroan terbatas yang didirikan oleh 2 pemegang saham atau lebih, tapi juga ada perseroan perorangan, di mana ada perbedaan antara modal minimum yang disyaratkan untuk perseroan yang didirikan oleh 1 orang dan perseroan yang didirikan oleh lebih dari 1 orang. Yang kedua adalah kriteria modal usaha. Kriteria modal usaha adalah penentuan pengelompokan usaha, di mana kelompok ini ditentukan dari modal usaha yang dimiliki masing-masing PT. Jadi saat ini kalian mungkin tahu yang namanya UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi usaha itu dikelompokkan, ada yang mikro, ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang besar. Jadi UMKM dan usaha besar. Bagaimana mengelompokkan usaha-usaha ini? Nah, kelompoknya ini salah satu kriterianya adalah modal usaha. Jadi sebetulnya adalah ketika kita membicarakan mengenai persyaratan modal minimum atau modal minimum wajib untuk berbisnis, ada yang mempengaruhi pemilihan kelompok usaha itu. Karena kalau misalnya masuknya modalnya itu dinilai sekian, maka nanti dia masuk kelompoknya di kelompok usaha yang mana. Ini mempengaruhi kenapa? Karena ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh usaha yang memenuhi kelompok tertentu. Jadi kelompok usaha mikro bisa melakukan usaha apa, kelompok usaha kecil bisa melakukan kelompok apa, dan kelompok usaha menengah bisa melakukan usaha apa, dan seterusnya. Yang ketiga adalah sektor usaha. Ini terutama untuk bidang keuangan. Jadi ada kewajiban untuk memenuhi jumlah modal minimum tertentu sebelum bisa mendapatkan izin dan beroperasi secara komersial. Kenapa sektor keuangan ini menjadi highlight di pengaruh terhadap jumlah modal minimum? Karena memang yang namanya jasa keuangan itu cukup beresiko ya, di mana untuk bisa melakukan kegiatan operasionalnya dan istilahnya memitigasi risiko tersebut dari regulator sektor keuangan yaitu OJK dan Bank Indonesia memang mensyaratkan jumlah modal minimum yang sudah ditentukan per masing-masing sektor atau kegiatan usaha keuangannya. Jadi memang sudah dianalisa dan sudah ditentukan untuk bisa masuk ke bidang ini maka minimal modal disetornya harus sekian. Kemudian yang keempat adalah identitas pemodal. Ini maksudnya adalah pemodal berasal dari Indonesia, yaitu warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dan juga pemodal yang asalnya dari negara lain atau pemodal asing. Nah, ketika pemodal asing masuk ke dalam suatu PT di Indonesia, itu akan mempengaruhi jumlah modal minimum karena status PT akan berubah dari PT lokal menjadi PT PMA. Atau ketika pendirian berarti status PT-nya adalah nantinya PT PMA, yaitu PT Perusahaan Modal Asing. Oke, next. Nah, ini kita masuk ke aspek pertama yaitu jumlah pendiri perseroan. Tadi sudah saya bahas ya, kalau berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, memang sudah ada perubahan di mana perseroan itu tidak hanya didirikan 2 orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perusahaan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tapi juga ada perseroan yang didirikan oleh 1 orang.
teknisnya memang berbeda, di mana kalau perorangan cukup dengan melakukan pernyataan pendirian, tapi memang yang menentukan modal minimumnya adalah perseroan yang didirikan oleh satu orang ini hanya dapat melakukan usaha yang memenuhi kriteria mikro atau kecil. Jadi nanti ketika memasukkan modal ke dalamnya, maka harus lihat bahwa tidak bisa melakukan usaha yang lebih besar daripada mikro dan kecil. Ini memang jatuhnya lebih kepada modal minimumnya bukan besar ya, tapi yang kecil ya. Nah, tapi itu tetap harus diperhatikan. Kenapa? Karena bisa jadi dari ada keinginan seseorang untuk mendirikan suatu usaha besar, tapi di Indonesia itu tidak ada. Jadi kalau untuk usaha menengah dan besar harus menggunakan badan perseroan terbatas yang didirikan 2 orang atau lebih. Jadi di sini kita bisa melihat kriteria kelompok usahanya yang menentukan modal minimum perseroan-perseorangan dibandingkan dengan perseroan terbatas. Oke, next. Oke, nah kita masuk, ini pas nih, ini ada pertanyaan di Q&A mengenai startup status unicorn, dekakorn, dan hektokorn itu apakah termasuk sebagai UMKM sebagaimana UU Cipta Kerja yang baru? Yes, kita akan masuk ke dalam kelompok usaha yang ditentukan oleh kriteria modal usaha. Jadi, modal usaha itu menentukan kelompok usaha mana PT itu masuk. Kalau modal usahanya mulai dari lebih kurang sampai sama dengan 1 miliar, mereka masuknya kelompok usaha mikro. Kalau lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar, masuknya kelompok usaha kecil. Lebih dari 5 miliar sampai 10 miliar, masuknya kelompok usaha menengah. Lebih dari lebih dari 10 miliar, masuknya kelompok usaha besar. Ini modal usaha yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jadi ini modal yang dipakai untuk misalnya bayar gaji, misalnya beli furniture, beli mesin, beli kendaraan, tapi tidak termasuk tanah dan bangunan. Ini tanah dan bangunan juga maksudnya adalah yang membeli ya. Maksudnya yang beli dan membangun pakai IMB tanah dan bangunan tempat usahanya. Kalau misalnya mereka sewa, berarti uang sewanya itu masuk ke dalam modal usaha yang ini. Karena kalau sewa itu berarti bukan biaya tanah dan bukan biaya bangunan. Nah, si unicorn, dekakorn, dan hektokorn ini jadinya ya lihat modal usahanya berapa. Kalau misalnya modal usahanya, misalnya unicorn nih, modal usahanya di dalam akta udah jelas modal store-nya 20 miliar. Ya dia pasti usaha besar, dia bukan UMKM. UMKM itu adalah ya yang kriteria modal usahanya memenuhi usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti itu. Jadi startup itu memang istilah yang sering digunakan dalam bidang teknologi ya, dan juga erat hubungannya dengan istilahnya perusahaan yang baru mulai bisnis lah. Gitu. Nah, tapi kita lihat lagi secara hukum berapa modal usahanya. Kalau modal usahanya memang 500 juta, oke, bisa masuk di usaha mikro. Tapi kalau startup yang udah dapat funding dari venture capital, yang udah dapat funding daripada investor-investor besar, kemudian modal di store-nya sudah 50 miliar, ya tentunya dia udah masuk usaha besar. Jadi udah bukan usaha UMKM lagi. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya adalah satu, fasilitas. Sekarang kita sudah banyak ya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai fasilitas yang khusus untuk UMKM berbeda dengan usaha besar. Kemudian yang kedua juga terkait tender. Kalau ini yang paling penting sih ketika mulai bisnis. Lihat juga kalau memang perusahaannya ini bekerja di bidang penyediaan jasa atau penyediaan produk yang memerlukan tender atau ada keharusan untuk mengikuti tender, itu harus diperhatikan juga mau masuk kriteria kelompok yang mana.
tender, karena nanti itu menentukan ketika mau tender nggak bisa karena, oh ini usahanya PT-nya PT besar ini, nggak bisa masuk ke tender yang menengah. Nah, seperti itu. Ini saya banyak kejadiannya sebetulnya dengan perusahaan asing atau PT PMA. PT PMA itu banyak masuk ke Indonesia, bukan banyak masuk, tapi ada yang mau masuk ke Indonesia dengan tujuan mau ikut tender. Nah, tendernya masalahnya adalah dibuka untuk menengah. PT yang dalam skala usahanya, kelompok usahanya menengah. Sementara kalau PMA itu tidak bisa, kelompok usahanya menengah. Bisanya apa? Nanti kita setelah ini akan saya bahas. Oke, next. Nah, ini terkait dengan sektor usaha yang mempengaruhi minimum modal berbisnis. Ini terutama karena sekarang banyak ya fintech atau solusi keuangan yang istilahnya dari kita pun lumayan lokal sudah mulai ini ya memberikan atau inovasi ataupun solusi. Kenapa tadi saya sampaikan kenapa sektor-sektor usaha tertentu itu perlu menentukan modal disetor minimalnya berapa, karena memang karakter dan sifatnya masing-masing. Kalau untuk keuangan ini adalah yang paling dikhawatirkan dari regulator, yaitu seperti OJK dan Bank Indonesia adalah bisnisnya sektor keuangan ini kan produknya produk uang. Ketika yang diproduksikan adalah uang, yaitu maksudnya adalah untuk perputaran uang, maka diharapkan oleh regulator yang melakukan kegiatan usaha itu memiliki modal usaha yang cukup untuk meng-cover di bidang usaha tersebut. Misalnya kita lihat di perusahaan asuransi. Minimal modal store-nya ketika pendirian adalah 150 miliar. Pialang asuransi modal store-nya ketika pendirian 3 miliar. Venture capital untuk pendirian minimal modal store-nya ada 50 miliar dan ini P2P lending menarik karena ada proses pendaftaran dan proses permohonan perizinan. Jadi memang ada masing-masing sektor usaha ini ada kebijakannya masing-masing. Tapi semakin berdasarkan pengalaman saya, semakin lama bidang usaha itu sudah ada, berarti sudah semakin ketat lah untuk minimal modalnya. Tidak bisa dinegosiasikan seperti itu. Nah, memang sektor usaha ini cukup niche sih, maksudnya di bidang keuangan. Kalau perdagangan atau industri rumah tangga itu memang tidak ada persyaratan modal minimum. Gitu. Karena memang industrinya berbeda, kekhawatirannya berbeda atau resikonya berbeda. Next. Nah, ini kita masuk ke identitas pemodal yang tadi saya sampaikan. Karena ada perbedaan antara perseroan yang didirikan oleh 100% warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan yang ada pemodal asing di dalamnya. Kalau untuk PMDN atau modal dalam negeri, di mana 100% dalamnya ini WNI atau PT yang juga isinya 100% WNI. Jadi Badan Hukum Indonesia atau warga negara Indonesia yang tidak ada unsur asingnya. Ini intinya adalah sama, bahwa modal dasar ditetapkan sesuai kesepakatan pemodal, minimal 25% dari modal dasar itu harus disetor. Nah, tapi tetap tunduk kepada hukum dan peraturan khusus sektor usaha. Jadi kayak misalnya mau masuk ke bidang asuransi ya harus ikut modal minimum disetornya perusahaan asuransi supaya bisa dapat izin dan beroperasi di kegiatan tersebut. Tapi kalau udah ada unsur asing di dalamnya, baik dari warga negara asing, badan asing, maupun PT yang berdiri di Indonesia tapi ada pemodal asingnya, maka status PT ini akan berubah menjadi penanaman modal asing, di mana investasinya yang pertama adalah harus lebih besar dari 10 miliar. Nah, minimum modal ditempatkan di store-nya adalah 10 miliar. Ini mulai berlaku akan tanggal 2 Juni 2021. Jadi memang masuknya investor asing ini sangat mengubah ke persyaratan modal di suatu PT. Ini yang biasanya menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan dan harus dipikirkan sebelum orang asingnya masuk. Kenapa? Karena tidak hanya memasukkan investasinya aja, maksudnya tidak hanya uangnya masuk saja, tapi
eh, secara operasional pun PT ini juga akan terefek. Kayak misalnya PT-nya ini biasa main di tender kelas menengah dan udah lancar lah. Nah, tapi dengan masuknya asing ke dalam PT, dia udah nggak bisa lagi jadi usaha menengah. Dia akan menjadi usaha besar, di mana modalnya memang akan minimum 10 miliar dan investasinya juga di atas 10 miliar. Jadi operasionalnya pun juga akan besar. Kesempatan-kesempatan proyeknya pun harus mengikuti kelompok usahanya, seperti itu. Itu yang harus dipahami dan harus dipersiapkan juga, karena kadang-kadang nggak siap loh, kok kita investor asing masuk nggak bisa ngerjain yang kayak gini-gini lagi, ya karena memang sudah berubah peraturannya yang berlaku terhadap PT tersebut. Beda PT PMDN dengan PT PMA. Kalau PT PMDN mah KBLI-nya mau 10 juga, yang penting bisa dibagi modalnya ya bisa-bisa aja. Tapi kalau misalnya untuk asing mau nambah, jadi dari satu KBLI nambah KBLI lain tuh investasinya harus di atas 10 M untuk KBLI barunya. Dan itu menjadi yang harus dipenuhi oleh pihak investor asingnya. Next. Nah, ini terkait dengan bukti penyetoran modal yang sah. Jadi mungkin banyak yang pengen tahu juga ya, maksudnya oke, kita bikin PT terus kita mau masukin modal gitu kan. Nah, bukti-bukti penyetoran modal yang sah ini apa? Memang yang pertama itu salinan slip setoran atau salinan surat keterangan bank atas nama PT atau rekening bersama atas nama pendiri PT atau surat pernyataan telah menyetor modal PT yang ditandatangani direksi, pendiri dan dewan komisaris. Ini memang yang menjadi pertanyaan ya, kalau misalnya dilakukan pendirian PT ataupun juga peningkatan modal. Kenapa? Karena biasanya pemegang saham jadi nanya, ini saya harus bayar modalnya kapan ya? Sebetulnya paling lama memang 60 hari setelah tanggal akta. Tapi yang dimaksud di sini bukti penyetorannya adalah saat ini masih bisa dengan surat pernyataan. Dan itu pun jika notaris yang membantu untuk menyampaikan bukti penyetoran yang sah ini ke Kemenkumham bisa melakukan, ya bisa dengan surat pernyataan juga cukup gitu. Tapi apa konsekuensinya kalau ya memang nggak ada uang yang masuk ke dalam PT, karena ya kan bisa pakai surat pernyataan. Nah, konsekuensinya adalah secara keuangan atau pembukuan keuangan perseroan, pemegang saham itu yang belum masuk uangnya ke dalam PT masih hutang kepada PT. Jadi yang namanya disebut hutang pemegang saham. Nah, hutang ini ya konsekuensinya apa, Mbak Sekar? Ya kalau misalnya nanti PT itu ada rugi atau ada kewajiban untuk mengganti rugi dan PT-nya itu nggak bisa bayar, akan dilihat kan ada utang nih dari pemegang saham. Nah, pemegang saham harus segera istilahnya membayar hutang tersebut, karena itu istilahnya adalah suatu uang yang sudah dipisahkan ke PT sebetulnya. Jadi PT itu berhak atas uang tersebut ketika sudah berdiri dan sudah disahkan pendiriannya sebagai badan hukum. Seperti itu. Jadi memang karena memang banyak yang oh ya udah kan pakai surat keterangan, jadi ya udah nggak usah dimasukin ya modalnya, dan kayak gitu juga gitu. Pasti nanti di pembukuan masih ada utang. Nah, utangnya itu kan harus dibayar. Nah, itu sih. Paling seperti itu. Oke, next. Nah, ini dia konsekuensi tidak melampirkan bukti setor modal. Nah, pada praktiknya memang tadi kita masih bilang pakai surat pernyataan ya, ada yang bisa ya. Tapi jika diharuskan untuk menyerahkan bukti slip setor modal, terutama ketika peningkatan modal ya, itu adalah konsekuensinya adalah proses administrasi tindak korporasi seperti misalnya perubahan anggaran dasar atau perubahan direktur atau perubahan pemegang saham di Kemenkumham itu akan terhambat. Kenapa? Karena di dalam sistemnya masih ada isu bahwa belum ada bukti setor modalnya. Jadi belum melakukan kewajiban penyerahan bukti penyetoran yang sah ke Kemenkumham.
Nah, ini juga tidak di sektor-sektor usaha tertentu seperti ya tadi sektor keuangan, penyetoran modal itu menjadi syarat untuk mendapatkan izin usaha yang mengizinkan PT itu beroperasi secara komersial. Jadi memang itu menjadi kapasitas keuangan itu menjadi bukti layak bisa dapat izin gitu. Kenapa? Karena itu membuktikan kan bahwa kemampuan keuangan dari PT ini nih bener. Kenapa? Karena uangnya udah masuk ke dalam PT dari pemegang saham. Taunya uangnya udah masuk gimana? Ya ada bukti setornya, ada surat SPT pajaknya. Jadi memang menjadi besaran modal minimum itu menjadi kewajiban untuk dipenuhi sebelum bisa mendapatkan izin usaha. Pas berdiri sih ya santai-santai aja, bebas kan, waktu itu belum secara sistem masih belum dicek kan. Nah, tapi ketika mengajukan izin usaha menjadi penting itu persyaratannya untuk dipenuhi. Oke, next. Yes, itu mungkin dari saya hari ini.